Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati dari kelas 10 MPLB 3. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Yuk kita lihat bersama-sama apa sih makna gotong royong itu dan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, SMK, MA sederajat semester 2. Adapun pembahasannya itu adalah bagian C, prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Makna umum gotong royong. Tahukah kalian apa itu makna umum gotong royong? Tentunya tidak asing lagi, bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekitar, tempat kita tinggal, maupun di lingkungan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama, yaitu tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, royong artinya bersama-sama. Maka dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata gotong royong secara harfiah artinya akan beban bareng-bareng biar terasa lebih ringan. Nah, dari sini juga aku jadi makin ngerti kalau gotong royong itu bukan cuma soal kerja sama biasa, tetapi juga wujud dari kepedulian dan rasa kebersamaan yang udah jadi bagian penting dari budaya kita. Yang kedua, makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Kalau dilihat dari penjelasan ini, gotong royong ternyata punya peran besar banget ya. Bukan cuma buat bantu pekerjaan, tapi juga memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Karena ini menunjukkan betapa pentingnya semangat kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, Yang ketiga, contoh kegiatan gotong toleransi, royong. dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Wah, aku jadi sadar nih ternyata gotong royong itu nggak cuma asal kerja bareng, tapi lahir dari semangat dan kesadaran untuk saling bantu tanpa memikirkan untung sendiri. Apalagi, ternyata nilai-nilainya tuh nyambung banget sama Pancasila, kayak persatuan, keikhlasan, dan toleransi. Ini menunjukkan kalau gotong royong itu bukan cuma budaya, tapi juga bagian dari karakter bangsa yang harus dijaga. Nah, kalau semua orang punya semangat seperti ini, pasti kehidupan masyarakat bisa lebih rukun dan saling mendukung. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi salean.
Karena konsep gotong royong mengandung makna kerjasama secara nyata, sudah semestinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk didiskusikan. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Wah, keren banget sih yang ini. Baru tahu kalau di Toraja ada yang namanya arisan tenaga. Unik banget kan namanya? Jadi, bukan cuma arisan duit ya teman-teman. Tapi, tenaga juga bisa disimpan dan dipakai bareng-bareng. Di Kalimantan juga, gak kalah keren dengan tradisi se-islandnya. Ini bukti kalau gotong royong udah mendarah daging di Indonesia. Gokil sih kalau ini. Seharusnya kita sebagai anak muda bisa mulai dari hal-hal yang terkecil dan bisa membantu masyarakatnya juga. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Tentunya kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ingat juga, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, akan tetapi dapat berupa pekerjaan atau bekerja secara bersama-sama secara non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata praktek gotong royong itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita temui sehari-hari. Kayak bantuin tetangga yang lagi punya hajatan, bersihin lingkungan sekitar, atau bahkan sekedar bantuin bersihin kelas bareng sama teman-teman. Gotong royong itu nggak melulu soal kerja fisik kerja kok, tapi juga bisa berupa ide, solusi, atau bantuan yang sifatnya non-fisik. Jadi, setiap orang, bahkan kita sebagai pelajar pun tetap punya peran penting dalam membangun kebersamaan lewat cara yang sederhana. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, jadi kesimpulan dari berbagai penjelasan dan contoh tadi, kita bisa melihat bahwa gotong royong bukan sekedar kerjasama biasa. Ia adalah wujud nyata dari kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling membantu yang sudah tertanam dalam budaya kita sejak lama. Nilai-nilai gotong royong juga sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila, terutama dalam hal persatuan, toleransi, dan keikhlasan. Nah, semoga penjelasan tadi bisa membuat kita semua makin sadar betapa pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita dan tanamkan semangat ini dalam setiap tindakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.